Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita berjumpa kembali dalam renungan yang berjudul Hedonic Treadmill. Dalam ilmu psikologi terdapat satu penyakit psikologis yang membuat seseorang sulit untuk merasa cukup. Ini disebut dengan hedonic treadmill. Apa itu hedonic treadmill? Selalu merasa kurang puas dengan apa yang sudah dimiliki. Konsep hedonic treadmill pertama kali ditemukan oleh Brickman dan Campbell pada tahun 1971. Namun Michael Eisen yang mengembangkan hedonic treadmill ini, banyak sekali orang yang terjerumus dan meyakini bahwa dengan meningkatnya penghasilan, maka kebahagiaan juga akan ikut meningkat. Tetapi nyatanya apa yang mereka rasakan itu semu dan persis seperti orang sedang berjalan di atas alat treadmill. Apakah Anda pernah mendengar kalimat, saat gaji 3 juta bisa cukup, gaji naik menjadi 10 juta selalu habis, dan saat gaji naik jadi 20 juta masih kurang juga. Akibatnya banyak orang berlomba-lomba mencari penghasilan lebih banyak lagi, agar dapat memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya. Keinginan itu sangat jauh berbeda dengan kebutuhan. Keinginan merupakan sesuatu yang ingin kita dapatkan dalam memuaskan nafsu dari pikiran. Sifatnya tidak mendesak, boleh ada, boleh tidak. Misalnya, ingin menggunakan smartphone tercanggih padahal sudah memiliki smartphone yang cukup mumpuni. Ingin memiliki rumah mewah padahal saat ini sudah menempati rumah sederhana yang nyaman. Namun kebutuhan merupakan sesuatu yang bersifat wajib untuk dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Di tengah dunia yang mengedepankan kehebatan dan pencapaian ini, harga diri seseorang bahkan seringkali diukur dari apa yang mereka miliki, apa yang mereka raih, apa yang mereka hasilkan. Materi menjadi pusat perhatian, bahkan menjadi pusat ukuran dan penilaian dari suatu kesuksesan. Maka muncullah sebagian besar orang berlomba memamerkan apa yang mereka punya atau apa yang mereka miliki, sehingga sangat sukar bagi mereka untuk memandang segala sesuatu yang mereka miliki itu sebagai pemberian dari Tuhan. Alkitab katakan agar tidak terikat dengan penyakit hedonic treadmill ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Mencukupkan diri dengan apa yang ada berarti seberapapun besarnya berkat yang kita terima, belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dikatakan 1 Timotius 6 ayat 7-8. Yohanes Pembaptis mengajar agar setiap orang cukupkanlah dirinya dengan gajimu, dia katakan, Lukas 3 ayat 14b. Tanpa rasa syukur sebesar apapun berkat yang Anda miliki tak memberi rasa cukup. Rasul Paulus menegaskan arti mencukupkan diri dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya, seseorang harus dapat membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya merupakan keinginan saja. Itu sebabnya banyak orang tidak bisa membedakannya, sehingga dengan segala cara mereka berusaha untuk memenuhi segala keinginannya, padahal apa yang mereka inginkan belum tentu yang mereka butuhkan. Perhatikan janji Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan berjanji akan memenuhi segala
yang Anda perlukan atau butuhkan. Bukan berjanji akan memenuhi segala keinginan Anda. Karena apa yang Anda inginkan belum tentu apa yang Anda butuhkan. Allah itu setia menepati janjinya untuk memelihara Anda. Sebab itu Anda harus selalu percaya kepadanya. Selalu berpikir positif bahwa persoalan yang terjadi di dalam hidup ini membuat Anda lebih mengenal siapa Tuhan bagi hidup Anda. Bahwa Dialah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dialah Allah yang akan memenuhi segala keperluan. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, ajarku untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam hidupku. Karena semua itu datang daripada-Mu. Roh Kudus, tuntun hidupku agar aku dapat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Agar semua yang aku kerjakan hanyalah kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like saja. Jesus bless you. Salam dari kami, Pendeta Immanuel dan tim.